Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ke-9, kita akan membahas mengenai motivasi dalam organisasi. Apa saja yang akan kita bahas? Kita mulai ke yang pertama, yakni pengertian dari motivasi. Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai kegiatan atau tujuan tertentu. Jadi hal yang mendorong hasrat apa yang dimiliki untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Itu adalah motivasi. Kemudian proses terjadinya atau proses kegiatan dari motivasi sendiri. Yakni yang pertama, adanya kebutuhan atau kesenjangan kebutuhan, perbedaan kebutuhan itu kemudian memunculkan pencarian jalan keluar bagi orang yang termotivasi tersebut untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya. Kemudian dari situ tadi pencarian jalan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan, dia menentukan pilihan perilaku untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan yang diperlukan tersebut. Kemudian melakukan evaluasi atas pemuasan kebutuhan, kemudian penentuan kebutuhan di masa yang akan datang dan pencarian bagi cara pemenuhannya. Hingga siklus ini proses tapi berupa siklus yang berputar. Jadi itu adalah proses dari motivasi, mulai dari adanya tumbuh kebutuhan atau kesenjangan kebutuhan mengakibatkan pencarian jalan keluar bagi yang bersangkutan untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian apa perilaku yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Setelah kebutuhan tersebut terpenuhi, maka dilakukan evaluasi atau penilaian terhadap pemuasan kebutuhan tersebut. Kemudian melakukan penentuan kebutuhan yang di masa yang akan datang dan pencarian bagi cara pemenuhannya. Seperti itu adalah proses motivasi. Masuk ke selanjutnya, yakni pandangan motivasi dalam organisasi. Ada 3 pandangan di sini. Yang pertama, model tradisional yang mana menganggap bahwa pada dasarnya manusia malas dan hanya dapat dimotivasi dengan penghargaan berwujud uang. Itu adalah pandangan motivasi model tradisional. Kemudian model hubungan manusiawi yang kedua ini, yakni pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting bagi perusahaan atau organisasi. Jadi ini adalah model hubungan manusiawi. Jadi ketika orang itu merasa penting, maka dia akan menjadi termotivasi untuk merasa berguna bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga, ada model sumber daya manusia, yaitu kebutuhan untuk berprestasi dan memperoleh pekerjaan yang berarti. Itu adalah 3 jenis pandangan motivasi dalam organisasi. Untuk lebih lengkapnya, bisa dibaca sendiri di sini mengenai apa perbandingan dari perbedaan-perbedaan pendekatan masing-masing yang ada di pandangan motivasi dalam organisasi. Penjelasan lebih jelasnya bisa dibaca sendiri di sini. Lebih jelas sih ini karena ada asumsi, ada kebijakan yang dapat dilakukan dan harapan bagi masing-masing model motivasi. Saya lanjutkan di sini, yakni teori-teori motivasi. Adapun teori-teori motivasi terdiri dari 2 jenis, yakni teori-teori isi atau konten teoris atau need teoris berkenaan dengan pertanyaan apa penyebab-penyebab yang timbulnya perilaku. Itu teorinya teori Abraham Maslow, David McClelland, dan Friedrich Herbert. Kemudian untuk teori-teori proses bagaimana perilaku dimulai dan dilaksanakan, ada 3 jenis teori, ya. Ini teori pengharapan, teori pembentukan perilaku, dan teori keadilan. Akan dijelaskan satu persatu. Kita masuk ke teori-teori isi terlebih dahulu. Nah, ini adalah teori Abraham Maslow. Jadi ada piramida yang berupa hierarki kebutuhan. Ada yang pertama
kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan hingga aktualisasi diri di yang paling atas. Jadi ini tumbuh dari atas ke bawah. Hierarki kebutuhan ini, hierarki kebutuhan, yakni kebutuhan yang pertama yang harus dipenuhi yang mendasar, yakni kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik, contohnya secara umum adalah kebutuhan akan makan dan minum dan lain-lain yang menyangkut tentang fisik itu secara umum contohnya. Kemudian bagaimana contoh dalam organisasi, yakni adanya upah minimum yang ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan tempat si yang bersangkutan ini bekerja. Itu adalah contoh secara dalam organisasi. Kemudian kita naik ke atasnya. Setelah kebutuhan fisiknya terpenuhi, maka yang kedua yang dipikirkan adalah keamanan. Keamanan secara umum adalah kestabilan. Kestabilan apa? Kestabilan dalam berbagai hal. Jadi misalkan kestabilan tidak takut dia di PHK sewaktu-waktu, itu merupakan contoh kebutuhan secara umum yang harus dipenuhi oleh yang bersangkutan atau manusia. Kemudian selanjutnya dalam organisasi adanya rencana pasca pensiun. Jadi setelah pensiun dia bisa mempunyai suatu rencana untuk tetap aktif, misalkan tidak hanya santai-santai. Jadi ada rencana, entah itu rencananya tinggal di mana, rencananya mau berkegiatan apa setelah pensiun, seperti itu. Kemudian setelah kebutuhan fisik dan keamanan terpenuhi, kita naik ke kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial secara umum adalah persahabatan. Jadi ada hubungan sosial yang dibangun secara umum yang diperlukan oleh manusia, yakni persahabatan atau pertemanan. Kemudian itu contoh secara umumnya. Kemudian contoh dalam organisasinya adalah mempunyai rekan kerja. Itu adalah menurut Maslow itu adalah kebutuhan sosial yang harus dipenuhi oleh manusia. Kemudian setelah kebutuhan fisik, keamanan sosial sudah terpenuhi, kita masuk ke yang paling atas, ke yang atasnya lagi, yakni penghargaan atau achievement. Achievement secara umum adalah mempunyai status. Orang itu mempunyai status tertentu yang diakui di masyarakat secara umum. Kemudian jika contohnya dalam organisasi atau perusahaan adalah orang tersebut memiliki jabatan tertentu, sehingga dia merasa dia mempunyai dihargai di sana, baik di organisasi maupun di secara umum. Biasa kalau status ini jabatan ya, sebetulnya sama juga jabatan. Jabatan bisa secara umum itu bisa sebagai ketua RT atau memegang organisasi apa di luar seperti itu. Kalau di organisasi atau perusahaan ya memiliki jabatan tertentu yang di situ dia merasa dihargai, merasa menerima achievement dari jabatan yang diberikan kepadanya. Setelah kebutuhan atas penghargaan atau achievement tersebut diterima, dimiliki oleh seseorang, maka yang paling atas adalah kebutuhan untuk mengaktualisasi diri. Lewat apa? Kalau secara umum, lewat prestasi-prestasi yang sudah dilakukan. Dalam hal apa? Dalam hal apapun. Kemudian bagaimana jika contohnya dalam organisasi adalah mempunyai pekerjaan yang menantang. Itu akan menjadi sebuah proses aktualisasi diri yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan atau manusia, seseorang. Jadi itu adalah penjelasan singkat mengenai hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Yang pertama dipenuhi adalah kebutuhan fisik, kemudian kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan yang paling atas adalah kebutuhan aktualisasi diri. Itu ya penjelasan singkatnya. Kita masuk ke yang selanjutnya. Sedangkan menurut McClelland ada 3 teori kebutuhan. Kebutuhan manusia menurut McClelland terbagi menjadi 3, yakni
Kebutuhan untuk berprestasi, need to achievement, ACH itu achievement, prestasi. Kemudian kebutuhan untuk berafiliasi atau need affiliation. Kemudian kebutuhan untuk kekuasaan atau need the power. Power itu kan artinya kekuasaan. Jadi kurang lebih sama, cuman ini mungkin perlu dijelaskan lebih detail. Jadi ya itu tadi hampir sama sebenarnya. Kebutuhan akan berprestasi itu juga menjadi hal yang penting menurut McLellan. Kebutuhan untuk berafiliasi atau mempunyai hubungan dengan orang lain. Berafiliasi itu kan berhubungan dengan orang lain, mempunyai komunitas atau apa, kelompok yang membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam hidupnya secara umum seperti itu. Kemudian kebutuhan akan kekuasaan atau kepemimpinan. Jadi need the power. Manusia membutuhkan 3 hal itu menurut McLellan. Selanjutnya teori 2 faktor dari Herzberg, yakni motivating factor dan faktor pengharapan. Jadi motivating factor ada 4 jenis, yakni kesempatan untuk berprestasi atau achievement, pengakuan dalam lingkungan pekerjaan atau recognition, kesempatan untuk bertanggung jawab atau responsibility, kesempatan untuk berkembang dan mengembangkan diri, advancement and growth. Itu adalah motivating factor. Kemudian untuk faktor pengharapan ada beberapa poin di sini. Yang pertama yakni kebutuhan akan kebijakan dan administrasi perusahaan yang jelas dan adil. Jadi adanya company policy and administration dalam hal yang dijalaninya atau dalam perusahaan yang tempat ia bekerja. Jadi itu adalah faktor pengharapan. Kemudian adanya supervisi yang memadai atau supervision, keserasian hubungan dengan supervisi, yakni atau relationship with supervision. Kemudian kondisi pekerjaan yang kondusif, working condition, gaji atau upah yang layak atau salary, hubungan yang baik antar pekerja, relationship with peers, adanya penghargaan terhadap kehidupan pribadi atau personal life, hubungan yang serasi dengan bawahan, relationship with subordinate, kejelasan status pekerjaan, job status ini sangat penting. Jadi kejelasan apakah dia diterima menjadi pegawai tetap di sana atau pegawai kontrak atau pegawai dengan perjanjian waktu tertentu dan lain sebagainya, itu juga penting dan merupakan faktor yang diharapkan terpenuhi menurut Herzberg. Kemudian yang terakhir, yakni masa depan dari pekerjaan yang dijalani atau job safety, jadi keamanan, apakah dia akan bekerja lama, bekerja selamanya di sini sampai masa pensiun atau hanya bekerja satu pekerjaan itu selalu selesai atau hanya satu tahun tertentu atau bagaimana nanti. Itu adalah faktor-faktor yang menjadi faktor pengharapan bagi seseorang menurut Herzberg. Kita lanjutkan ke yang berikutnya, yakni perspektif pengharapan mengenai motivasi. 4 asumsi dasar berdasarkan pernyataan Nadler and Lawler, yakni yang pertama, perilaku sangat ditentukan oleh kombinasi dari berbagai faktor individu dan berbagai faktor lingkungan. Perilaku individu dalam organisasi senantiasa ditentukan oleh kesadaran dari keputusan setiap individu. Individu memiliki keragaman kebutuhan, pengharapan, dan tujuan. Masing-masing individu cenderung akan berperilaku berdasarkan pilihan alternatif perilaku yang terkait dengan harapan mereka. Jadi itu 4 asumsi dasar dari yang dikemukakan oleh Nadler and Lawler. Berikutnya 3 komponen utama dalam perspektif pengharapan. Jadi ada 3 komponen utama dalam perspektif pengharapan. Yang pertama, pengharapan terhadap hasil yang akan diperoleh atau outcome performance expectancy. Kemudian yang kedua, dorongan terhadap motivasi atau valence. Dan yang ketiga, pengharapan akan usaha yang perlu dilakukan atau effort performance expectancy. Itu 3 komponen utama dalam perspektif pengharapan. Berikutnya, ada perspektif keseimbangan dan keadilan mengenai motivasi atau equity theory.
Motivasi individu ditentukan oleh kesesuaian antara job input dan job reward. Jadi masukan kerja dan penghargaan kerja itu motivasi individu ditentukan oleh kesesuaian antara keduanya. Ini job input terdiri dari usaha, kemampuan, keahlian, loyalitas, waktu, dan kompetensi akan menentukan dari job reward atau penghargaan kerja. Jadi usaha, kemampuan, keahlian, loyalitas, waktu, dan kompetensi ini menentukan berapa upah yang diterima, kepastian dan keamanan kerja yang diperoleh, benefit yang didapatkan, peluang karir, status, dan peluang promosi ini ditentukan oleh job input yang terdiri dari 6 itu tadi. Saling mempengaruhi sebenarnya. Jadi job inputnya bagus, maka job rewardnya diharapkan bagus. Jika menerapkan perspektif keseimbangan dan keadilan mengenai motivasi ini. Selanjutnya ada penghargaan intrinsik dan ekstrinsik. Harapan atas penghargaan terdiri dari 2 jenis, yakni intrinsik dan ekstrinsik. Penghargaan intrinsik yaitu sesuatu yang dirasakan langsung oleh dirinya ketika dirinya atau seseorang melakukan sesuatu. Contohnya adalah puas terhadap pekerjaan, memiliki kepercayaan diri, dan lain-lain. Sedangkan penghargaan ekstrinsik adalah sesuatu yang akan diterima oleh seseorang dari lingkungan kerjanya atau organisasinya. Dapat berupa bonus, promosi, pujian, dan lain-lain. Itu adalah penghargaan intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian perspektif penguatan mengenai motivasi. Adapun kerangka berpikir dari B.F. Skinner, adanya stimulan memicu respon menimbulkan perlakuan yang diterima dan respon selanjutnya. Itu saja. Kemudian berikutnya yaitu modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku ada 4 poin. Yang pertama ada penguatan positif atau positive reinforcement. Yang kedua pembelajaran melalui penghindaran terhadap sesuatu atau avoidance learning. Yang ketiga pengecualian atau peniadaan atau extinction. Kemudian yang terakhir adalah hukuman atau punishment. Itu adalah modifikasi perilaku. Ada 4. Kemudian yang berikutnya sebelum masuk yang terakhir ada pembentukan perilaku atau learning theory. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama yakni jangan memberikan penghargaan yang sama kepada semua orang. Kemudian perhatikan bahwa kegagalan untuk memberikan tanggapan juga dapat mengubah perilaku. Kemudian yang ketiga, beritahu karyawan tentang apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan penghargaan. Beritahu karyawan tentang apa yang dilakukan secara salah. Jangan memberi hukuman di depan karyawan lain dan bertindaklah adil. Itu adalah learning theory dari W. Clay Hammer. Jadi untuk pembentukan perilaku, perhatikan poin-poin ini, terutama kepada bawahan. Selanjutnya yang terakhir, yakni perspektif penyusunan tujuan mengenai motivasi. Menyangkut tingkat keterlibatan anggota dalam penyusunan dan penentuan tujuan organisasi, anggota yang bertipe X cenderung kurang dilibatkan dalam penyusunan tujuan. Sedangkan yang bertipe Y cenderung lebih dilibatkan dalam penyusunan tujuan. Ini ada kerangka McGregor. Kenapa ya? Perspektif penyusunan tujuan mengenai motivasi. Jadi sebenarnya semua anggota ini harus dilibatkan secara adil atau didengarkan suaranya dalam menentukan tujuan organisasi. Kalau bentuknya organisasi, kalau misalkan bentuknya perusahaan, ya libatkan atau ajaklah anggota-anggota ini tanpa membedakan status mereka atau jabatan mereka di perusahaan. Jika memang memungkinkan,
ajak untuk melakukan atau menentukan tujuan organisasi atau tujuan dari perusahaan itu. Jadi begitu tentang motivasi dalam organisasi. Banyak hal yang perlu kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan atau hal yang belum jelas, saya sampaikan pada kali ini, bisa ditanyakan langsung di forum diskusi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.